Bangsa Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Apa yang melatar belakangi Jepang untuk datang ke Indonesia? Bagaimana respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang? Serta bagaimana cara Jepang menduduki wilayah Indonesia? Kita bahas satu persatu ya. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Yang pertama, adanya restorasi Meiji, yaitu serangkaian peristiwa yang berakhir pada pengembalian kekuasaan di Jepang kepada seorang kaisar. Restorasi Meiji berdampak besar pada industrialisasi di Jepang. Jepang bangkit sebagai kekuatan militer pada tahun 1905, slogan negara makmur, militer kuat. Setelah tumbuh menjadi kekuatan baru, Jepang melancarkan serangan ke berbagai negara di Asia Tenggara dengan tujuan menguasai sumber daya alam. Pada pertengahan tahun 1941, Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi. Embargo adalah larangan untuk melakukan perdagangan dan perniagaan kepada suatu negara ya teman-teman. Jadi, Amerika Serikat melarang melakukan perdagangan minyak bumi terhadap Jepang, sedangkan Jepang sangat membutuhkan minyak bumi untuk industri dan korban perang. Akhirnya, pada tanggal 8 Desember 1941, Angkatan Perang Jepang melancarkan serangan pengeboman Pearl Harbor untuk menyerang Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Jepang berhasil menghancurkan pertahanan militer Amerika Serikat. Serangan Jepang juga diarahkan ke Filipina dan kemudian ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang seperti minyak bumi timah dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Proses pendudukan Jepang di Indonesia. Pasca serangan Pearl Harbor pada Desember 1941, akhirnya pada Januari 1942, Jepang mendarat dan memasuki Indonesia melalui Ambon. Pada saat itu, Kunil dan pasukan Australia berusaha menghalangi, namun kekuatan Jepang tidak terkalahkan. Jepang kemudian berhasil menguasai seluruh kepulauan Maluku. Selanjutnya, Jepang juga menguasai Tarakan dan Balikpapan Kalimantan Timur, kemudian masuk ke Pontianak dan menyerang Pulau Sumatera. Pada Februari 1942, Jepang mulai melakukan serangan ke Pulau Jawa. Setelah berhasil menguasai beberapa wilayah di Indonesia, Jepang kemudian ingin menguasai Jawa yang pada saat itu merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Untuk menghadapi Jepang, blok sekutu yang terdiri dari Belanda, Amerika Serikat, Australia, dan Inggris membentuk Komando Gabungan Han yang disebut dengan ABDACOM, Amerika, British, Dutch, Australian Command yang bermarkas di Lembang. Pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Jenderal Imamura mendarat di Jawa. Alih-alih menyerang Jakarta, pasukan Jepang justru melakukan pendaratan di 3 tempat, yaitu Banten, Eretan, Indramayu, dan Bojonegoro. Lokasi pendaratan ini tidak diduga-duga oleh Belanda. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan Belanda. Hingga akhirnya pada tanggal 5 Maret 1942, kota Batavia sebagai pusat pemerintahan Belanda berhasil jatuh ke tangan Jepang.
pasukan Jepang terus bergerak dan berhasil menguasai kota Buitenzorg, atau yang sekarang kita sebut dengan kota Bogor, lalu diikuti oleh kota-kota lainnya yang dengan mudah dikuasai oleh Jepang hampir tanpa perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, pasukan Belanda menyerahkan Jawa ke tangan Jepang. Penyerahan tidak bersyarat ini ditandatangani oleh Jenderal Throckmorton, wakil dari pasukan Belanda, dan Jenderal Imamura, wakil dari pasukan Jepang. Penandatanganan ini dilakukan di Kalijati, Kota Subang, sehingga peristiwa ini disebut dengan Kapitulasi Kalijati. Dengan demikian, berakhirlah masa penjajahan Belanda di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Kedatangan Jepang di Indonesia pada awalnya disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Di mana-mana orang mengucapkan Banzai, Banzai yang artinya selamat datang. Sementara itu, Jepang terus melakukan berbagai propaganda untuk menggerakkan dukungan. Rakyat Indonesia didoktrin bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membebaskan rakyat dari penjajahan serta dapat memajukan kesejahteraan. Salah satu bentuk propaganda yang dilakukan oleh Jepang adalah propaganda melalui siaran radio. Lagu Indonesia Raya diperdengarkan di samping lagu Kimigayo. Nah, melalui siaran radio juga, Jepang melakukan propaganda mengenai produk-produk buatan Jepang, bahwa produk mereka itu bagus dan murah, sehingga rakyat Indonesia dengan mudah membelinya. Selain itu, bendera merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Propaganda juga dilakukan oleh Jepang melalui program Pan-Asia, di mana Jepang akan memajukan dan menyatukan seluruh rakyat Asia. Untuk meneguhkan propaganda, Pan-Asia Jepang juga membentuk gerakan 3A dengan semboyan Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Nah, teman-teman, sejak membentuk pemerintahan Trini secara perlahan, Jepang mulai melakukan perubahan seperti menetapkan lagu kebangsaan hanya Kimigayo dan melarang lagu Indonesia Raya. Padahal sebelumnya lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan. Selain itu, rakyat Indonesia mulai dilarang mengibarkan bendera merah putih. Tiap tahun rakyat Indonesia juga harus merayakan Hari Raya Tenkosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito.